Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke materi lagi dalam mata pelajaran IKM pada pertemuan ke-6 yang membahas tentang puskesmas. Nah, pengertian dari puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat adalah sesuatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat, membina peran serta masyarakat. Nah, di samping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan-kegiatan pokok. Nah, macam-macam kegiatan-kegiatan pokok pada puskesmas nanti akan dibahas tentang slide selanjutnya. Nah, untuk puskesmas di era desentralisasi adalah untuk unit pelaksanaan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Nah, unit pelaksana UPTD kesehatan kabupaten atau kota yang melaksanakan teknis operasional, pembangunan kesehatan dan juga penyelenggara upaya kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan juga kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar terwujud derajat kesehatan optimal. Jadi intinya diadakan suatu puskesmas atau di daerah tertentu ya. Biasanya puskesmas itu didirikan per kecamatan. Nah, biasanya didirikan. Jadi satu kabupaten atau kota itu ada beberapa kecamatan, itu biasanya pasti ada puskesmas. Ya, tujuannya sebenarnya kalau puskesmas itu untuk mensejahterakan kesehatan masyarakat. Ya, jadi tidak memandang ras ya, suku ya, terus kemudian kaya miskin, rumahnya dekat atau jauh, itu harus sama mendapatkan pelayanan yang optimal. Kemudian untuk wilayah kerja puskesmas, nah ini satu sebagian dari kecamatan seperti yang saya bilang barusan pada luas daerah. Nah jadi masing-masing kecamatan itu yang memiliki puskesmas dan puskesmasnya itu memiliki luas daerah masing-masing. Nah tergantung jadi lahannya yang diberikan oleh pemerintah daerah tersebut. Kemudian untuk keadaan geografis. Nah untuk keadaan geografisnya mungkin geografisnya itu terdapat daerah pedalaman atau daerah pusat keramaian atau seperti kota atau di desa, mungkin beriklim dingin atau beriklim panas. Nah itu keadaan geografisnya. Untuk kepadatan penduduknya itu rata-rata kurang lebih sekitar 30.000 penduduk ya. Jadi khusus untuk kota besar atau satu kelurahan dengan rata-rata penduduknya itu kurang lebih 1.500 jiwa. Nah ini biasanya kalau untuk kota ya, kota itu penduduknya memang lebih banyak daripada kecamatan atau kelurahan yang ada di desa. Untuk penempatan oleh bupati dan juga wali kota. Jadi yang mendirikan itu sebenarnya atau berdasarkan atas keputusan bupati dan wali kota, di mana lahan tersebut ditunjuk tempat ini akan didirikan suatu puskesmas di mana. Pernah sih saya dengar kasus pemindahan puskesmas ya. Asal mula puskesmas itu dari dahulunya dia puskesmasnya ada di daerah desa A. Nah, terus kemudian dia akan untuk mengoptimalkan pelayanan mungkin dipindah ke desa B, jadi mendekati jalan raya atau keramaian dan lain sebagainya, seperti itu contohnya. Untuk pelayanan kesehatan ditujukan kepada semua penduduk tanpa membeda-bedakan umur, jenis kelamin, sejak pembuahan dan juga tetap usia. Ya, jadi dari bayi baru lahir, dari balita, apras, ya apras itu anak prasekolah, prasekolah, terus remaja, lansia dan lain sebagainya, banyak ya. Jadi pelayanannya itu mencakup seluruhnya. Nah, meliputi upaya kesehatan dari kuratif, preventif, promotif dan juga rehabilitatif. Kalau kuratif itu adalah penyuluhan, preventif itu adalah pencegahan, promotif itu adalah promosi kesehatan dan juga rehabilitatif itu adalah pengobatan. Untuk Yankes terpadu sebelum ada puskesmas di kecamatan itu terdiri dari BP. Jadi singkatan BP itu Balai Pengobatan. Nah, untuk BKIA ini Balai Kesehatan Ibu dan Anak. Ya, jadi seperti kalau BP ini sebenarnya melayani pasien-pasien yang ya bersifat umum lah. Kalau untuk BKIA
BKIA itu khusus untuk ibu dan anak. Nah, usaha hygiene sanitasi dan juga lingkungan P2M. Nah, jadi untuk lingkungan hidup juga wajar ya, harus pasti, karena percuma kalau keadaan kita sehat, kita misalkan sakit diberikan diberikan pelayanan juga oleh tugas kesehatan ya, tapi lingkungan harus mendukung ya. Kalau lingkungannya kotor juga percuma. Nah, itu namanya dikatakan dalam usaha hygiene sanitasi lingkungan P2M. Ini biasanya dilakukan tindakan penyuluhan atau penunjukan. Biasanya tuh datang, jadi petugas kesehatan itu datang per rumah-rumah untuk kunjungan ya. Kemudian setelah ada puskesmas, berbagai kegiatan pokok dilaksanakan bersama di bawah salah satu koordinasi dan juga pimpinan. Nah, jadi kalau ada kapus itu kepala puskesmas ya. Untuk kemandirian, puskesmas kewenangan menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan dan juga evaluasi. Nah, jadi kalau setiap kita melakukan tindakan kesehatan, biasanya itu para dokternya, bidannya atau perawatnya itu melakukan tindakan evaluasi. Biasanya dicantumkan pada catatan bulanan. Ya, biasanya catatan bulanan itu seperti meliputi pengobatan gigi, BP dan juga imunisasi anak sakit, posyandu dan lain sebagainya. Posyandu ini bukan hanya posyandu balita saja ya, juga puswindu untuk melayani kesehatan pada lanjut usia. Untuk kewenangan mencari, menggali dan juga mengelola sumber pembiayaan yang berasal dari pemerintah dan juga masyarakat dan juga swasta bagi di Dinas Pengetahuan di kabupaten dan kota. Kemudian kemandirian puskesmas. Nah, ini untuk kewenangan untuk mengangkat tenaga honorer, pemindahan tenaga, penyelenggaraan tenaga kesehatan di wilayah kerja sepengetahuan Dinkes. Jadi maksudnya kalau di puskesmas ini perekrutan bukan hanya pegawai negeri saja, ada kontrak dan juga honorer, di mana para pelamar pekerja itu yang ingin bekerja di puskesmas tertentu itu harus harus ada persetujuan dari orang Dinkes. Jadi namanya akan tercatat di Dinkes. Kemudian kewenangan melengkapi sarana dan juga prasarana termasuk peralatan medis dan juga non medis. Visinya tercapai kecamatan sehat pada tahun 2010, gambaran masyarakat kecamatan masa depan yang juga ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan. Nah, ditandai dengan hidup dalam lingkungan sehat, berperilaku hidup sehat dan juga memiliki kemampuan untuk menjaga yayasan kesehatan bermutu secara adil dan merata. Untuk kegiatan pokok puskesmas, ya ini kegiatannya ada yang KIA, kesehatan ibu anak, dari KB ada keluarga berencana, usaha pengingkatan gizi, Kesling. P2M pengobatan termasuk nyandar kecelakaan, PKM, UKS kegiatan olahraga, PHN ya. Jadi kegiatannya itu banyak sekali. Untuk kegiatan pokok puskesmas ini juga ada nih kesehatan kerja, kesehatan gigi dan mulut, kesehatan jiwa, kesehatan mata, lab sederhana, SP2TP, kesehatan lansia, pembinaan pengobatan tradisional dan juga upaya kesehatan darurat. Nah, untuk kegiatan pokok puskesmasnya, pelaksanaannya itu sebenarnya diarahkan kepada keluarga sebagai satuan masyarakat terkecil. Ya, setiap kegiatan pokok puskesmas dilaksanakan dengan mendekati pembangunan kesehatan masyarakat di desa. Ya, contohnya seperti melakukan penyuluhan, kunjungan bagi misalkan pasien sakit, pengobatan gratis, posyandu, poswindu dan lain sebagainya. Program puskesmas di era desentralisasi ini ada Promkes, Kesling, KIA termasuk KB, perbaikan gizi, P2M pengobatan. Nah, jadi untuk program puskesmas di era desentralisasi itu merupakan program yang sesuai masalah kesmas setempat dengan pertimbangan ketersediaan dana dan juga kemampuan sumber daya yang tersedia serta dukungan oleh masyarakat. Dana sehat. Nah, dana sehat ini dana sehatnya mungkin dari macam-macam, dari bantuan dari Dinkes atau dari kecamatan atau dari kelurahan sendiri atau dari pusat sendiri ya, presiden sendiri, Kementerian Kesehatan dan juga
itu harus dipergunakan guna untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, seperti pengobatan gratis, terus pembuatan banner, pemberian biskuit ya, biasanya yang cake ya, ibu-ibu yang cake itu kekurangan energi kalori, biasanya ibu-ibu hamil diberikan susu gratis, biskuit gratis, nah seperti itu contohnya. Nah juga ada posyandu dan juga lansia dan balita bisa dilakukan ketika 1 bulan sekali. Fungsi puskesmas sebagai pusat pembangunan kesmas di wilayah kerjanya, membina PSM di wilayah kerja untuk meningkatkan pola hidup sehat. Nah, memberikan Yankes terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Nah, ini dari 3 option dari fungsi puskesmas itu sendiri. Untuk proses pelaksanaan fungsi puskesmas itu merangsang masyarakat termasuk swasta untuk melaksanakan kegiatan menolong diri sendiri. Nah, untuk memberikan petunjuk kepada masyarakat bagaimana menggali dan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien, bimbingan teknik materi dan juga memberikan Yankes langsung kepada masyarakat bekerja sama dengan sektor terkait. Nah, untuk kalau bimbingan teknik materi ini rujukan medis. Nah, untuk rujukan kesehatan itu sebenarnya pelayanan yang ada di puskesmas itu dibatasi. Ya. Jadi kalau misalkan alat disebut memadai, ya, jadi perawat dan bidan atau dokternya sudah melakukan berbagai pelatihan dan kita bisa menangani pasien tersebut, jadi kita harus memiliki pelayanan yang standar. Ya, tapi kalau di luar standar, misalkan patologi ya, ini garis besarnya tadi itu yang dikatakan masih keadaan fisiologis, masih mudah sekali ditangani. Tapi kalau sudah mengarah ke arah patologis, itu jadi disarankan lebih baik dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi sesuai dengan tipenya ya. Rujukan terserah, mungkin contohnya seperti ibu yang akan melahirkan. Nah, misalkan bidan juga di puskesmas tidak boleh menangani pada pasien yang preeklamsi berat, misalkan harus dibawa atau dirujuk ke rumah sakit. Nah, seperti itu. Jadi misalkan kalau bidannya maksa sampai menangani, ya biasanya itu ya kalau ketemu orang dinas biasanya akan diberikan teguran bahkan sanksi. Citra dari puskesmas, kebersihan gedung. Nah, juga jamban puskesmas. Jadi gedungnya harus bersih ya, apalagi puskesmas sekarang ini bertingkat ya. Jadi biasanya kalau di atas itu untuk khusus karyawan ya, bagian manajemen puskesmas dan juga ruang-ruang rapat dan lain sebagainya. Tergantung bentuknya sih sebenarnya, tapi rata-rata puskesmas sekarang sudah pada diri tingkat ya. Ya lumayan ada kemajuan. Termasuk jamban puskesmas, pasti ya di mana-mana puskesmas harus dan wajib memiliki jamban atau toilet. Bagikan mana yang khusus karyawan sendiri dan juga untuk khusus pasien. Kemudian senyum dan sikap ramah dari petugas. Jadi kalau di mana-mana, kalau di puskesmas, kalau kamu menemui petugas puskesmas agak judes, ya kamu nggak apa-apa, nggak masalah kalau kamu lapor. Itu pihak tidak akan menyalahkan kalian, tapi berdasarkan hal nyata. Kamu juga gak bohong ya, gak boleh bohong. Nanti kamu gak suka sama perawat kamu ngada-ngada cerita. Pernah saya dengar kasus seperti ini ya, saya tuh pernah dan sering bahkan ya. Ya, tapi biasanya ada yang diam, ada yang sabar, macam-macam. Kemudian kerjasama dengan lintas sektor terkait. Nah, misalkan kalau ingin mengadakan penyuluhan atau pembagian apalah, misalkan dana, tabungan dan sebagainya, bisa kerjasama dengan perangkat desa atau polsek-polsek polisi sekitar ya, kantor polisi polsek sekitar, terus ada kantor tentara sekitar, biasanya tuh jadi jejer-jejer ya, apalagi dari kantor misalkan ada OPT SDN ya, bisa jadi kalau kita ingin melakukan penyuluhan kesehatan pada siswa-siswi SD, bisa. Kemudian jangka Yankes puskesmas agar jangkauan Yankes merata atau meluas. Ini ada pustu, pusat puskesmas, puskesmas pembantu ya. Jadi kalau di kecamatan itu kan kita memiliki 1 puskesmas. Nah, ini kalau pustu itu biasanya masing-masing desa. Jadi puskesmasnya ada misalkan di
di puskesmas itu memiliki 3 desa atau 4 desa. Nah, jadi pustunya itu mungkin ada 2, bahkan ada semua juga nggak masalah. Kemudian bidan desa ya. Nah, bidan desa ini memiliki pustu masing-masing dan menempati masing-masing desa. Jadi satu pustu itu satu bidan desa dan juga perawat desa. Dan untuk polindes juga seperti itu. Ya. Jadi polindes itu biasanya ini harus lengkap ya, polindes ini per desa. Kalau pustu walaupun hanya 1-2 tidak masalah, kalau polindes ini harus lengkap. Kemudian puskel dan juga puskel ya, ini sama dengan polindes untuk peran dan juga masyarakat posyandu dasawisma. Organisasi dan juga tata kerja, unsur pimpinan kepala puskesmas untuk pembantu urusan TU dan juga unsur pelaksana unit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian untuk organisasi dan juga tata kerja di era desentralisasi, ada kepala puskesmas, wakil kepala puskesmas, unit TU dan juga fungsional. Jadi kepala puskesmas ini biasanya dikepalai oleh dokter ya, dokter umum. Kemudian wakilnya mungkin bisa jadi perawat senior ya, yang juga apalagi sudah pegawai negeri yang sudah jabatannya agak tinggi, atau bisa jadi juga wakilnya ini dokter umum bisa ya, jadi jabatannya mungkin lebih rendah, atau bisa dokter gigi, bisa dokter gizi ya, gizi juga bisa. Nah, kemudian unit TU atau pihak manajemen dan juga fungsional. Untuk sistem pembiayaan puskesmas ini dari pemerintah pusat ya, ini Pemda, masyarakat, retribusi puskesmas, LSM dan juga pinjaman luar negeri. Biasanya rata-rata pelayanan di puskesmas itu kalau jam kerja mungkin sekitar dari jam 7 sampai jam 1 atau jam 2 ya, itu biasanya pengobatan gratis. Biasanya syaratnya dengan hanya menggunakan KTP, fotokopi KTP atau yang fotokopi KK, dan juga ada juga menggunakan BPJS. Sama sih pelayanannya seperti di rumah sakit pada umumnya. Tidak dipersulit ya bagi orang yang ingin berobat. Kemudian untuk sistem pembiayaan puskesmas, ini jenis pembiayaannya dari Yankes barang jasa, Yankes barang jasa swasta. Jadi untuk pembiayaan diarahkan dengan cara praupaya. Nah, jadi untuk pembiayaan mungkin puskesmas mendapatkan dana, misalkan bantuan kursi roda, bed pasien, lemari dan lain sebagainya, itu berdiri dari Yankes barang dan jasa tersebut. Atau pengobatan gratis. Nah, obat-obatnya itu dari mana? Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk uraian tugas pimpinan TU, kepala puskesmas memimpin, mengawasi dan juga mengkoordinasi kegiatan puskesmas. Untuk urusan TU, bidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan surat menyurat dan juga pencatatan dan juga pelaporan. Uraian tugas unit 1 adalah kegiatan KIA, KB dan juga perbaikan gizi. Unit 2 melakukan kegiatan P2M khususnya imunisasi, counseling, lab sederhana. Kemudian yang unit 3 melaksanakan kegiatan kesehatan gigi dan juga mulut, kesehatan tenaga kerja dan juga lansia. Unit 4 melaksanakan kegiatan PHN, UKS, olahraga, kesehatan jiwa dan juga mata. Uraian tugas unit. Nah, kemudian selanjutnya untuk yang kelima, melaksanakan kegiatan pembiayaan dan juga pengembangan upaya kesehatan masyarakat dan juga PKM. Unit 6 melaksanakan kegiatan pengobatan rawat jalan dan juga rawat inap, dan 7 melaksanakan kegiatan kefarmasian. Untuk kesehatan ibu anak, ini upayanya yayasan pemeliharaan di bidang kesehatan, ada ibu hamil, melahirkan, menyusui, bayi, balita, anak prasekolah dan juga pembinaan dukun bayi. Nah, jadi untuk garis besarnya untuk pembinaan dukun bayi, jadi tidak ada ceritanya dukun bayi dengan bidan itu bermusuhan. Jadi sekarang ini dukun bayi semuanya itu diberikan pelatihan, diberikan alat-alat medis supaya bisa juga kolaborasi dengan bidan setempat. Jadi dukun-dukun sekarang itu pintar, jadi jangan khawatir kalau tidak ada dukun yang tidak steril, pasti sudah dilakukan pelatihan. Jadi bagaimana dia diajari teknik melakukan persalinan dengan bersifat steril dan juga bersih. Untuk kegiatan KIA, pemeliharaan kesehatan ibu sedang hamil, melahirkan dan juga menyusui bayi dan juga balita, anak sekolah. Untuk penyusunan gizi,
ini KKP, PMT, dan tablet zat besi. Biasanya nih gratis ya tiap bulan. Untuk penyuluhan tenaga tumbang anak. Jadi kalau anak-anak ada masalah itu ada dilakukan pelayanan lebih lanjut. Kemudian pemberian imunisasi, pelayanan KB, dan juga pengawasan bimbingan dukun bayi. Kemudian untuk pemberantasan penyakit menular P2M itu penularan langsung ke manusia. Ini penularan tak langsung dari benda kotor, kemudian dari serangga yang kemudian bisa mengakibatkan wabah, dilanjutkan terjadinya KLB. Jadi kalau di daerah tertentu itu sudah terjadinya penularan marak penyakit, misalkan contohnya seperti diare. Kalau sudah banyak dari wabah itu menimbulkan banyak sekali yang terkontaminasi ya, jadi otomatis itu dikatakan KLB. KLB itu singkatan dari kejadian luar biasa. Untuk penyakit berisiko tinggi ini seperti DHF. DHF itu demam berdarah, campak, rabies, pertusis, dan juga difteri, tetanus, dan juga keracun dan diare. Untuk kegiatan P2M mengumpulkan dan menganalisis data, melaporkan penyakit menular, menyediakan kebenaran laporan, tindakan permulaan untuk menahan pelajaran. Dan untuk kegiatan P2M ini menyembuhkan penderita, imunisasi, pemberantas vektor, dan juga pendidikan kesehatan. Nah, demikian materi tentang puskesmas. Jika kurang jelas boleh bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.